Oke, teman-teman sambil menunggu yang lain kita mulai dulu nggak masalah. Nanti biar yang lain menyusul saja. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Agung. Halo, halo, halo Agung. Halo. Suara saya terdengar ya? Dengar. Oke. Halo Isyraki. Suara saya terdengar? Kalifatia terdengar ya? Terdengar. Oke, sip. Takutnya ada masalah. Baik, kita lanjutkan untuk kelas fisika. Kita baru dapat 1 paket plus yang paket kedua baru 2 soal dari 3 pertemuan. Hari ini kita lanjutkan, semoga ini langsung selesai. Jadi 1 pertemuan kalau bisa sih 1 paket kalau bisa. Oke, sambil menunggu yang lain kita mulai saja. Oke, kemarin kita udah bahas yang soal 1, yang ini. Agak cepat sih kemarin ini. Yang kedua juga ini, gerak melingkar tapi ini vertikal. Nah, sekarang kita bahas nomor 3 langsung deh, biar cepat. Oke, mungkin sambil menunggu bisa dicoba dulu, agak kasih pollingnya. Bisa, silahkan 2 menit untuk mencoba. Sama ya, ini juga vertikal, mirip seperti nomor 2. Tetapi mintanya dalam titik terendah. Berarti titik paling bawah. Yang seperti ini, tapi titiknya paling bawah sini. Lalinya seperti ini. Nah, bendanya titik paling bawah sini. Masih ingat nggak kemarin? Tentukan gaya-gaya yang ada. Ini gaya sentripetal ya yang bekerja karena melingkar. Gaya sentripetal nanti setara dengan gaya yang bekerja pada benda ini selain yang sentripetal. Ada 2 gaya kalau belum tahu, namanya tegangan tali dan gaya berat. Oke, sudah ada yang menjawab 1 dari 1, belum ada 1 menit. Siapa tadi ya? Bagus ya, sudah menjawab. Yang lain ditunggu. Oke, 2 orang. Yang 2 menjawab enggak? Waktu habis 2 menit. Oke, 1 menjawab C, 1 menjawab D. Coba kita bahas. Oke, posisinya ada di sini. Ini kecepatannya. Nah, coba kita lihat gaya yang bekerja. Tegangan tali kemana? Ke atas. Ini pakai tali kan. Gaya berat kemana? Ke bawah. W. Gaya sentripetal itu yang dipakai adalah yang ke bawah ya. Mengikuti bendanya, arah bendanya. Nah, jadi F sentripetal di sini setara dengan T min W. Karena ini T, ini min W, karena ke bawah. Atau kalau mau kesetaraan hukum Newton ketiga, aksi reaksi, yang ke bawah sama yang ke atas sama dengan yang ke bawah, yang ke atas T, yang ke bawah Fs dan W. Ini dulu juga boleh. Oh, mintanya tegangan tali berarti langsung Fs rumusnya apa kemarin? mv kuadrat per R. Hafalkan ya. Ini gaya sentripetal. mv kuadrat per R. Atau kalau pakai omega, kemarin apa? Omega kuadrat kali R.
Kita hitung. Masanya 0,2, V-nya kecepatannya 5, berarti 5 kuadrat per R-nya, jari-jarinya 0,5 juga, setengah berarti. Ditambah 0,2 dikali 10. 0,2 kali 25. 5 per 0,5 berarti 10 plus 2. 12 Newton. Ya, bagus. Yang tadi menjawab D bagus ya. 1 menit belum ada. Siapa tadi yang menjawab ya? Sayangnya nggak kelihatan siapa yang menjawab. Sudah ada 7 orang. Oke. Yang baru hadir, selamat datang ya. Yang baru hadir. Kita lanjutkan yang materi kemarin. Oke, lanjut soal nomor 4. Kita agak cepat aja biar selesai satu paketnya dalam satu pertemuan kalau bisa. Silahkan dicoba. Tentang persamaan gelombang stasioner. Fungsinya ada sin dan cos, ini berarti stasioner. Jarak simpul berurutan. Simpul berurutan. Kalau dalam apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada node dan antinode. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia simpul dan perut. Misalkan titik baliknya di sini ya, misalkan titik baliknya di sini. Jadi ada gelombang dari sini, nanti balik lagi ke sini. Anggapnya gelombang stasionernya. Nah, seperti ini. Perut itu yang ada di atas. Ini perut 1, di sini perut 2. Sementara yang di sini simpul 1, simpul 2. Perut 3, simpul 3, dan seterusnya. Silahkan dicoba. Mintanya jarak simpul berurutan. Berarti antara simpul 1, simpul 2 jaraknya berapa? Nah, cuma gitu aja pertanyaannya, simpel. Oh, pollingnya belum ya? Sorry. Silahkan. Tiga 30 detik. Oke, 1 orang menjawab. Sebelum 1 menit. Oke, bagus. Baru 1? Oh, mungkin banyak yang belum tahu konsepnya ya. Oke, 2 orang. Tiga orang dari 6. Oke, waktunya habis. Gak apa-apa, 3 orang yang menjawab. 2C, 1E jawabannya.
2E, 2C, 1E. Oke, kita lihat ya. Jadi persamaan gelombang stasioner, ciri-cirinya gelombang stasioner itu ada sin dan cos. Jadi ada sin dan cos. Seperti ini. Nah, sebenarnya gelombang stasioner itu ada dua. Yang pertama ini ujung bebas. Ujung terikat dulu deh. Ujung terikat. Ujung terikat itu artinya ujung di sini diikat. Artinya dia nggak bisa naik turun. Maka gelombang yang terjadi adalah seperti ini. Namanya ujung terikat. Yang kedua, ujung bebas. Ujung bebas berarti di sini kayak dikasih tiang dan talinya bisa naik turun. Maka kalau ujung bebas, mulainya bukan dari titik bawah sini, tapi dari titik atas. Atau dari titik bawah juga boleh, sama aja. Jadi seperti ini gelombangnya. Nah, seperti ini. Bedanya apa? Coba lihat. Kalau yang terikat, itu mulainya dari titik 0, seimbangnya. Nih. Kalau ujung bebas, dia mulainya dari amplitudo paling atas. Nih, ini nih. Kalau di matematika, fungsi ini adalah fungsi sin, sementara ini fungsi cos. Benar atau salah? Benar. Maka untuk ujung terikat, persamaannya Y stasioner ini sama dengan 2A. Karena ini sin, fungsi sin, maka sinnya di depan. Nanti cosnya di belakang. Ke bawah ya. Y stasioner sama dengan 2A. Sin di depan, cos di belakang. Isinya apa di sini? Kx dan omega T. Kalau yang ini fungsinya apa? Cos, karena dari atas. Maka sama 2A, tapi cos dulu. Baru sin omega T. Nih, bedanya ini. Nah, apa itu K, apa itu omega? Kita lihat di sini. K itu adalah bilangan gelombang. Rumusnya adalah 2pi per lambda. Sementara omega ini adalah kecepatan sudut 2pi f atau 2pi per period. Nah, artinya apa? Coba kita lihat artinya apa. K dan omega ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Kalau K ini hubungannya dengan lambda. Artinya kalau kamu mau mencari panjang gelombang atau wavelength-nya itu menggunakan nilai dari K. Sementara kalau kamu mencari frekuensi, maka kamu lihatnya omeganya berapa. Ingat ya, K itu di depan X, omega di depan T. Nah, kita lihat persamaannya di sini. Persamaannya Y sama dengan 0,4 sin 8πx ini cos, terus di sini dah nggak cukup, cos 5π T. Nah, artinya K dan omeganya berapa? K-nya adalah 8pi. Jadi sini. Ini menunjukkan K-nya adalah 8pi. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan. Pertanyaannya di sini adalah menentukan jarak antara simpul yang berurutan. Antara simpul 1 ke simpul 2. Atau simpul, sorry. Oh, simpul 2 di sini ya. Sorry. Simpul 2 ada di sini. Ini simpul 3. Ini simpul 4, maaf. Kelewat ya tadi. Pokoknya simpul itu yang ada di garis tengah ini. Sementara perut itu yang ada di sini. Ujung. Nah, cara menentukan jarak, ini kira-kira pendekatannya kita mau pakai mana? Lambda atau frekuensi? Siapa mau menjawab? Kalau kita mau mencari X, jarak, itu berarti pendekatannya melalui lambda atau frekuensi. Siapa mau menjawab? Malu-malu. Chat, boleh di chat. Oke, ya udah nggak apa-apa. Lambda, bagus Amir. Ya, jarak, ini pendekatannya menggunakan lambda. Nah, coba kita lihat. Simpul 1 ke simpul 2 dari sini sampai sini, ini berapa gelombang? Kalau kalian lihat, ini baru setengah gelombang kan? Jadi simpul 1 ke simpul 2 ini adalah setengah gelombang, artinya setengah lambda.
jaraknya. Nah, berapa berarti? Ya setengah dari lambdanya. Lambdanya berapa? Kita cari dulu melalui nilai K-nya tadi. K-nya kan 8pi. Berarti kalau K-nya 8pi berarti lambdanya berapa? 2pi per 8pi. Benar nggak? Oke, kita lambdanya cari dulu. Lambda sama dengan, oh ini gini aja deh. Nggak apa-apa ke atas. Jadi lambda sama dengan 2pi dibagi 8pi. Atau 1/4. Ini 1/4. Baru kita masukkan di sini. 1/4. Berarti berapa itu? 1/8. Kita lihat, ini Y-nya adalah X dan Y dalam meter nih. Dalam meter. Berarti ya 1/8 meter. Atau kalau mau diubah ke sentimeter juga boleh. Jawabannya. Sama halnya pertanyaannya jika seperti ini. Tentukan jarak antara perut 1 ke perut 3 misalkan nih. Perut 1 ke perut 3. Jaraknya berapa ini? Ya kamu lihat dari sini sampai sini ini berapa gelombang. Ternyata dari sini sampai sini ini 1 gelombang. Maka kita bisa menarik kesimpulan perut 1 ke perut 3 ini sama dengan 1 lambda. Jaraknya. Nah, lambdanya berapa? Tadi sudah kita cari. Kesimpulannya untuk menentukan jarak simpul ataupun perut itu mencari lambda terlebih dahulu. Lambda diperoleh dari nilai K. Karena rumus K adalah 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi per K. Oke, bisa dipahami ya? Cukup deh, tidak terlalu lama. Lanjut, nomor 5, silahkan. Dicoba dulu. Yang belum tahu ini tentang efek Doppler. Bunyi. Empat 40 detik belum. Memang ini hitungan ya. Sedikit rumit, tapi kayaknya biasanya bisa dicoret. Atau ada lupa rumus. Okay. Fail to end. Oh, nggak bisa di end ya? Oke. Maaf kalau ada berisik sedikit ya. Oke, efek Doppler ini rumusnya adalah frekuensi pendengar sama dengan nanti referensinya dengan frekuensi sumber. Jadi P ini pendengar atau pengamat. S itu sebagai sumbernya. Sumber bunyinya. Ini S-nya sumber. F itu frekuensi. Bentar ya, maaf. Bentar, maaf. Saya nggak kenapa. Oke, kita lanjutkan. Oke, rumusnya apa? V besar di atas VP di bawah VS. Nah, rumus dasarnya seperti ini. Nah,
Antara V besar ini kecepatan bunyi di udara. Kenapa ya? Telinga saya kayak Bentar. Oke, di sini bisa tanda plus, bisa tanda min. Ini juga bisa tanda plus, bisa tanda min. Aturannya bagaimana? Lihat di sini aturannya. P pendengar sumber. Kalau pendengar ke kanan, ini artinya pendengar mendekati sumber. Pendengar mendekati sumber tandanya plus. Sementara pendengar menjauhi sumber tandanya min. Kalau sumber mendekati pendengar malah plus, panah min. Tapi kalau sumber menjauhi pendengar tandanya malah plus. Jadi kebalikan dengan P untuk sumbernya. Nah, tanda di sini plus dan min ini di sini mengikuti kejadian yang ada di soal. Jadi kamu harus bisa membayangkan kejadian di soal bagaimana. Coba kita baca dulu. Kereta api bergerak dengan laju 72 km per jam. Langsung saja kita ubah ke meter per second. Ini adalah 20 meter per second. Menuju stasiun sambil membunyikan peluitnya. Bunyi peluit kereta api tersebut terdengar oleh kepala stasiun dengan frekuensi 680. Nah, ini yang didengar. Jika kelajuan bunyi di udara 340, maka frekuensi peluit dari kereta apinya berapa? Jadi yang diminta adalah sumbernya, karena peluitnya sebagai sumber. Maka ini dicari. Oke, tandanya bagaimana? Jadi sumbernya bergerak, sementara pendengarnya diam di stasiun. Kejadiannya seperti ini, benar ya? Kalau seperti ini berarti V dari sumbernya karena mendekat, nih tandanya minus. Jadi V sumbernya ini nanti minus, V dari pendengarnya 0 karena diam. Nah, kita masukkan coba di sini. FP yang terdengar tadi berapa? 680. 680 sama dengan V di udara 340. Pendengar tadi diam kan? Jadi ini plus 0 aja. Itu aja. Sumbernya min. Lihat nih min. Berarti tandanya kamu taruh min di sini. Min berapa? Sumbernya bergerak dengan kelajuan 20 meter per second. Dikali Fs dicari. Berarti 680 sama dengan 340 per 320 dikali F sumber. Ini 2 kalinya pasti. Ke sini jadi kali. Maka Fs-nya adalah 2 kalinya 320. 640 Hz. Ini konsep tentang efek Doppler. Perhatikan aturannya di sini. Kamu bikin PS. Jangan SP ya, kebalik nanti. PS. P mendekat plus. P menjauh min. Sumber mendekat min. Sumber menjauh plus. Kamu tulis rumusnya FP sama dengan garis FS. VV, VP, VS. Tandanya nanti di sini mengikuti kejadian di soal. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Lanjut nomor 6. Silahkan. Ya, ini juga lumayan panjang mengerjakannya. Ini tentang asas Planck. Kalor serap sama dengan kalor terima. Siapa yang menyerap, uraikan. Siapa yang menerima, uraikan. Modelnya harus seperti itu. Wow, belum ada 1 menit nih, sudah jam E ini. Jawab 1 orang maksudnya. Saya kasih tahu ya. Oh, kok udah 2 menit sih?
Salah ya ini. Atau memang udah 2 menit? Oke, cukup ya berarti ya. Oke. Ini kita jelaskan aja langsung. Satu orang menjawab E. Oke, kita bahas. Ke dalam suatu bejana yang berisi 500 cm3 air 90 derajat suhunya, ditambahkan X gram es min 10 derajat Celcius. Kerapatan massa air 1 gram per cm3. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalor lebur es adalah 80 kalori per gram. Dan kapasitas kalor bejana diabaikan. Bila pada saat keadaan seimbang, termal mencapai, saat keseimbangan termal tercapai, 50% esnya melebur. Maka besarnya X adalah berapa? Oke. Jadi ada air 90 derajat. Uraikan air masanya berarti 500 gram. Karena massa jenisnya 1 gram per cm3 ya. Jadi masanya juga 500. Kalau volumenya 500, ini volume bukan massa sebenarnya. Tapi langsung kita bikin seperti ini. Suhunya berapa air? 90 derajat Celcius. Kalor jenis air, kalian diketahui di sini. Kalor jenis air 1 kal per gram. Kalor jenis itu C kecil. Kal maksudnya. Per gram derajat Celcius. Sekarang S. Masanya tidak tahu. Masih X. Suhunya min 10. Kalau min 10 ini artinya masih padatan. Kemudian CS itu 0,5. Dan kalor leburnya L-nya ini 80. Nah, kalau ini dimix, dicampur kejadiannya bagaimana? Siapa yang menyerap, siapa yang menerima? Otomatis yang menyerap, sama aja ya. Siapa yang melepas, siapa yang menerima? Air ini pasti yang melepas. Melepas. Kalau es ini pasti yang menyerap. Kan suhunya lebih kecil. Nah, konsep dari asas Planck adalah Q lepas sama dengan Q serap. Q lepas berarti menggunakan miliknya air. Miliknya air. M C delta T, rumus dari kalor. Sementara untuk S, coba lihat S. Proses S ini tidak sampai menjadi air. Kenapa? Karena hanya 50% yang melebur. Jadi S kalau digambarkan gini prosesnya. Dari min 10 naik menjadi apa? 0 derajat. Ini berarti kenaikan suhu. Berarti rumusnya MC delta T lagi. Nah, nanti ini akan melebur menjadi air 0 derajat. Ini udah jadi air. Ini S. Tapi tidak semuanya ya. Ternyata di sini hanya 50%-nya aja. Nah, rumus untuk melebur ini adalah M kali L. Jadi ini nanti 50% ml gitu. Berarti tulis di sini MC delta T ditambah dengan 50% dari M kali L. Maksudnya seperti itu. Nah, karena belum melebur semuanya, maka air yang tadi ada di sini, yang air dicampur tadi, pasti suhunya sama dengan 0 juga. Jadi nggak mungkin lebih dari 0. Nggak mungkin, karena es yang melebur pun nggak semuanya gitu loh. Jadi dari 90 menjadi 0 nanti di sini. Nah, ini persamaan sudah ketemu, ini kita tinggal menghitung saja. M-nya nanti di sini X ya. Ini juga X. Oke, coba kita hitung. Masanya berapa? 500. C air 1. Delta T-nya berapa? Dari 90 menjadi 0 dong. Jadi 90. X. C air berapa? Setengah. Delta T-nya berapa? Coba lihat. Dari min 10 menjadi 0. Berarti delta T-nya naiknya 10 juga. Jangan bingung ya. Bukan min 10. Naik. Hitung yang positif aja karena kenaikan. 50% berarti setengah ya. Setengah dari X lagi.
dikali dengan kalori lebur berapa? 80. Ini kali ini berapa? 54. 45, sorry. 45.000 sama dengan 5X ditambah 40X. Nah, berarti X sama dengan 45.000 dibagi dengan 45. 1000 gram. Jadi massa dari S-nya adalah 1000 gram. Nah, ini tentang asas Planck. Penjelasan tentang asas Planck. Jadi kamu harus mengetahui asas Planck itu Q lepas sama dengan Q serap. Siapa yang melepas? Yang suhunya tinggi. Siapa yang menyerap? Suhu yang rendah. Oh ya, sebentar. Ini ada kata-kata di sini ya. Kapasitas kalor bejana diabaikan. Bejana itu wadahnya. Kalau misalkan bejananya ikut, berarti di sini tidak hanya miliknya S. Nanti ada plus C besar kali delta T. Ini miliknya bejana. Misalkan nanti ada bejana, tapi kan di sini nggak ada. Ini misal ada bejana gitu. C itu kalau kapasitas kalor, C besar bukan C kecil. Kalau C kecil kalor jenis, kalau C besar kapasitas kalor, kapasitas dari wadahnya. Tapi kan di sini diabaikan, jadi nggak pakai ini. Kalau dipakai ya panjang lagi nanti di sini. Oke, dicukupkan. Nomor 7 silahkan. Oh, sebentar. Bilang. Oh, harus di-share dulu ya, baru relaunch. Supaya kenal lagi. Kok enggak sih? Kok mulainya 1,3 ya? Ya, dicoba dulu ya, nanti tinggal ngisi di polling. Tapi kok enggak mulai dari awal lagi? Stop. Enggak ada pilihan lagi. Kok mulainya dari 1 menit? Oke, sudah ada menjawab 2 orang. Empat orang menjawab. Enam, 3 lagi. Oke, cukup. Waktunya habis. Satu A, 1B, 4C. Mungkin jawabannya C. Saya yakin C. Bila sejumlah gas yang massanya tetap ditekan pada suhu konstan. Oke, suhunya konstan ya. Maka molekul-molekul tersebut, gas tersebut akan titik-titik. Nah, gas ideal. Persamaan umumnya apa? PV per T sama dengan PV per T. 1, 1, 1, ini 2, ini 2, ini 2. 1 itu yang awal, ini kondisi awal, ini kondisi akhir.
Di sini mengatakan suhunya konstan, maka di sini bisa kita coret karena konstan. Jadi hanya P1, V1 dan P2, V2. Opsi A, mempunyai energi kinetik lebih besar. Energi kinetik, EK, ini rumusnya hanya bergantung pada suhunya saja. 3/2 K kali T. Tidak bergantung pada masanya. Jadi tergantung pada suhunya. Nah, di sini kan mengatakan suhunya konstan. Jadi nggak mungkin dong. Harusnya sama besar. Mempunyai momentum yang lebih besar? Tidak. Karena suhu sama berarti kecepatannya sama. Urutannya gini ya. Suhu sama, kinetik sama, berarti kecepatannya sama. Gitu. Kalau kecepatan sama, berarti momentumnya juga sama dong. Kan rumus momentum M kali V. Ini salah. C. Lebih sering menumbuk dinding tempat gas. Coba kita cek. Kalau lebih sering menumbuk, itu artinya tempatnya mengecil. Ruangannya mengecil. Ruangan mengecil itu artinya volumenya mengecil. Apakah demikian? Coba kita lihat. Masanya tetap ditekan. Nih, ditekan berarti tekanannya bertambah. Tekanannya bertambah. Anggap P2-nya ini 2 kalinya P awal. Berarti 1 dikali V1 awalnya sama dengan 2 kali V2. Maka nilai V2 ini adalah setengah dari V pertama. V2 setengah dari volume yang pertama. Artinya mengecil, menyusut. Berarti ruangannya makin kecil. Kalau ruangan makin kecil, maka akan sering menumbuk, benar. Bergerak lebih cepat, tidak. Lebih cepat ini kalau suhunya lebih besar. Kalau T-nya lebih besar, ini benar. Lebih lambat berarti suhunya lebih kecil. Jadi suhu itu mempengaruhi energi kinetik. Energi kinetik dipengaruhi oleh kecepatannya. Geraknya. Oke, cukupkan. 8. Kok mulainya dari 1,37 waktunya? Oke, silakan. Masih topik yang sama di gas, tapi ini lebih ke materi termodinamika ya kalau ini. Ya ini angka 6 ya, sorry. Ini angka 6. Satu orang menjawab. Bagus, belum ada 1 menit. Goyang, ya kan? Goyang apa? Dua orang menjawab. 30 detik lagi. Oke, sepertinya topik ini topik yang belum terlalu familiar karena baru 2 orang yang menjawab. 1A, 1B. Kita cek. Grafik pada gas itu biasanya hubungan antara tekanan dan volume. Jadi di ke atas ini tekanan, P itu pressure, ke kanan ini V ini volume.
Nah, bentuk grafik itu ada beragam, beberapa. Misalkan A ke B. Oh, di sini kasih karena yang bentuknya miring seperti ini mirip ya, ada dua yang seperti ini. Yang bentuknya seperti ini bisa isotermik. Ada juga yang mirip seperti ini, lengkung juga, ini adiabatik. Jadi di soal ini sudah dikasih keterangan bagus. Jadi di sini AB ini bukan adiabatik tapi isotermik. Isotermik itu apa? Suhunya sama. Coba kita lihat A ke B isotermik. Isotermik. Suhunya sama. B ke C. B ke C, di sini volumenya semuanya 6. Di sini 6, di sini juga 6. Kalau volume yang sama namanya isochorik. Isochorik. C ke D. C ke D ini pada tekanan yang sama. Kalau kalau tekanan sama namanya isobarik. Isobarik. D ke A isochorik lagi, suhunya sama, tapi ini naik, ini turun. Ya, kita lihat A, B, C, D-nya. 1, 2, 3, 4 maksudnya. Proses AB dan DA, gas menyerap kalor. Coba kita cek. AB. Kalau kalian lihat AB, kalau modelnya seperti ini suhunya naik. Suhunya naik. Suhu naik. Suhu naik. Jadi AB ini maksudnya AB suhu naik. Nah, sekarang coba kita cek. Kalau suhunya naik, berarti dia menyerap kalor atau melepas kalor? Ya, menyerap dong. Kan menjadi lebih gede. Menyerap, benar. DA. DA di sini berarti tekanannya naik dari 1 menjadi 6. Tekanan naik. Nah, untuk membuat tekanan naik, kira-kira menyerap kalor atau enggak? Ingat ya, kalau panas berarti tekanannya gede, gampangnya gitu. Berarti kalau tekanannya besar, berarti suhunya juga naik. Kalau suhunya naik, berarti menyerap juga. Menyerap, sama. Jadi 1 ini benar. 1 benar, 3 benar dong. Nanti kita cek. Nomor 2, harusnya 4 dulu deh. Karena kalau 4 salah, berarti 1, enggak. Kalau 4 benar, 2 pasti benar. Kita cek 4. Tekanan gas di titik B adalah 2 kali 10 pangkat 5. Di sini tekanannya belum tahu, karena di sini masih mengatakan PB kan. Belum tahu. Caranya bagaimana? Kita gunakan hukum Boyle. Hukum Boyle kan ini kan dari A ke B ini isotermik ya. Jadi AB isotermik. Artinya apa? P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Sebenarnya per T1 ini per T2, tapi T-nya kan sama dicoret. Jadi cuma seperti ini. Nah, kita pakai AB, ini berarti untuk yang A, ini untuk yang B. P di A, V di A, P di B, V di B. Kan udah ada nilainya semuanya. Di A, P-nya berapa? 6. Sebenarnya ada 10 pangkatnya, tapi saya nggak pakai. Karena nanti di sini saya juga pakai. P di B, dicari. Oh, pakai D. Di sini mintanya ada. Pangkat 5 ya, sorry. Pangkat 5. V di A berapa V di A? Volumenya berapa? 2. Sebenarnya kali ini. 10 pangkat min 2. V di B kan ini 6. Jadi coret aja. Makanya tadi nggak usah tulis nggak apa-apa. Oh, ini 6 coret juga. Berarti P di B berapa? Tinggal 2 kali 10 pangkat 5. Berarti benar. Kalau ini benar, maka 2 otomatis benar. Kita cek. Nomor 2. Perubahan energi dalam gas pada proses ABCD adalah 0. Nah, kalau ini sistemnya siklus seperti ini, dari sini ke sini lagi, ke sini dan kembali ke awal lagi, maka totalnya adalah 0. Siklus penuh.
maka perubahan energi dalamnya ini pasti 0. Kecuali kalau ini nggak ada, dA-nya nggak ada, jadi cuma ini ke sini dan ke sini, ini tidak 0. Tapi kalau dia sampai kembali ke awal, ini 0. Mirip seperti displacement, perpindahan. Kita kemanapun, kalau kembali ke titik awalnya, ya displacement-nya 0. Bahasanya gitu. Kita cek nomor 3. Usaha atau kerja. Usaha itu apa usaha? Usaha gas. W itu sama dengan P dikali delta V. P dikali delta V. P-nya berapa? Proses kerjanya, coba lihat. Mintanya BCDA. BC CD DA. Nah, berarti ada 3 proses nih. Ada 3 proses. Untuk WBC ini sama dengan 0. Kenapa? Volumenya sama. DA juga 0. WDA ini sama dengan 0 sama. Karena volumenya kan sama 2. Berarti kita hanya hitung dari C ke D aja. W dari C ke D. Berapa itu? C ke D P-nya berapa? 1. 1 kali 10 pangkat 5 dikali dengan delta V-nya, volumenya. Ingat, volumenya itu dari akhir dikurang awal. Dari 6 ke 2, berarti turun. Bukan naik, tapi turun. Kalau turun berarti negatif. Berarti dikali min 4 kali 10 pangkat 2. Min 2 deh, sorry. Min 2. Nah, berarti berapa ini? Ya min 4 kali 10 pangkat 3. Min 4 kilojoule sama. Benar. Itu tentang gas ideal. Atau ini sudah masuk termodinamika sih. Tapi kan termodinamika harus memahami gas ideal dulu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada yang kurang tahu, kurang jelas, langsung ditanyakan ya, biar nggak kelewat gitu loh. Tapi kok ini quiet. Ya udah, kita lanjutkan nomor 9 aja. Silahkan. Mesin Carnot, ini juga ada di termodinamika. Wah, oke, satu orang menjawab. Oke, sepertinya ini agak susah ya. Atau belum tahu konsepnya. Ini materi kelas 11 ya. Kalau di Oke, 2 orang, bagus. Saya tungguin lagi, masih 30 detik lagi. 2 orang, maksudnya udah 3 orang, 2 menjawab yang sama. 4 orang, oke. Bagus, saya tungguin aja berarti ini. Tambahin waktu dikit nggak apa-apa. Oke. Cukup. 1 orang menjawab A, 3 orang menjawab B. Berarti jawabannya adalah B. Saya pasti yakin sekali benar.
Oke, konsep dari term apa namanya efek Doppler, mesin Carnot, efek Doppler sih. Ya ini masih termodinamika, tapi saya tulisnya mesin Carnot aja. Mesin Carnot ini memanfaatkan panas untuk melakukan kerja, mirip seperti prinsip piston pada motor dan mobil. Kalau kalian pernah lihat seperti ini. Ini kalor yang masuk, namanya Q1. Nah, kalor ini akan digunakan untuk melakukan kerja, W. Sisanya itu nanti akan dibuang. Ini sisanya. Menjadi Q2. Suhunya sebanding. Jadi Q kan rumusnya macet. MC delta T tadi. Q sama dengan MC delta T. Maka di sini Q sebanding dengan T. Maka suhunya di sini T1, di sini akan menjadi T2. Dan ini sebanding. Jadi persamaan pertama ya, Q1 per Q2 ini sama dengan T1 per T2. Ini sama. Nah, sekarang kesetaraan energinya bagaimana? Coba lihat. Q1 masuk, sebagian menjadi kerja, sisanya menjadi Q2. Maka kita bisa mengatakan Q1 ini sama dengan W ditambah Q2. Oke, kita baca soalnya. Ini konsepnya seperti ini. Mesin Carnot bekerja antara 27 dan 227 digunakan untuk menggerakkan sebuah generator yang tegangan keluarannya 220. Nah, nanti di sini ini digunakan untuk generator. Dengan V-nya 220 volt. Jika setiap detik mesin Carnot menyerap 550 joule, berarti di sini 550 joule, tahu 5.500 joule. Maka kuat arus keluaran maksimum generator berapa? I-nya berapa di sini? Setiap detik. Artinya T-nya dianggap 1 ya. Nah, kita lihat dulu. Karena yang kita pakai nanti untuk generator, maka kita harus mencari nilai W-nya. Untuk mencari nilai W-nya ini, Q1 tahu berarti kita perlu Q2. Q2 bisa diperoleh dari persamaan ini. Karena suhunya tahu. Ingat ini suhu tinggi, berarti 227 diubah menjadi Kelvin. Ditambah 273, berarti berapa? 500 ya. Jadi di sini 500 Kelvin, di sini 300 Kelvin. Jadi Kelvin itu sama dengan C ditambah 273. Ingat. Oke, kita lihat di sini. Q1-nya 5.500. Q2-nya dicari. Ini 500. Ini 300. Coret dengan ini boleh. 1100. Berarti Q2-nya 3300. Kalau Q2-nya 330, maka W-nya berapa? W-nya berarti 5500 dikurang 3300. Berapa ini? 2200 joule. Nah, ini akan digunakan untuk di sini, kerja di sini, diubah. Rumus energi listrik ini adalah Fit. Kalau kalian masih ingat, Fit. Maka W ini setara dengan Fit-nya ini. Terakhirnya pakai warna oranye. Jadi W ini sama dengan E. Berarti 2200 sama dengan E-nya Fit. 2220 kali I dikali 1. Maka I-nya berapa? 10 ampere. Benar. Ya, B bagus. Itu cara kerja di mesin Carnot. Ada satu rumus lagi di rumus Carnot. Ini efisiensi. Tulis saja. W per Q1 dikali 100%. W-nya bisa diganti dengan Q1 min
Q2, Q1 min Q2. Ada pengembangannya lagi nanti. Sendiri aja. Oke, lanjut. Waduh, waktunya cepat banget ternyata. Silahkan. Nomor 10 ya. Oke, ada chat. Yang efisiensi tadi rumusnya ini. Sorry ya. Efisiensi yang ini di atas nih. Kelihatan nggak? Nanti lihat lagi ya nanti ya. Ya, lanjutkan. Baru 2 orang. 3 orang dan beda semua. Oke. Ya, ini sebenarnya lumayan. Ini menggunakan 2 loop. Baru 3 orang, waktu habis. Ya, cukup deh kita bahas. Ya, 3 orang beda semua, A, C, dan E. Oke, kita bahas. Oke, kalau ada seperti ini, kita menggunakan 2 loop. Kenapa 2 loop? Karena ada 2 E atau 2 baterai, dan itu terpisah, tidak menyambung. Kalau masih menyambung seperti ini hanya 1 loop selesai. Nah, ini artinya nyambung nih namanya nih. Ini masih nyambung nih satu rangkaian nih. Kalau ini kan nggak nyambung nih. Ini ke sini, pecah di sini. Jadi nggak bisa. Nah, sebenarnya rangkaian ini kalau kalian mau mencederhanakan, itu seperti ini. Disederhanakannya seperti ini. Ini dan ini digabung jadi 6 bisa. Atau jadi 1 juga nggak apa-apa deh. Satunya kamu pasang di sini nggak apa-apa. Tapi hanya ada baterai saja. Nah, seperti ini nih sebenarnya. 4 ohm, 2 ohm, ini 12 volt, anggap ini S1, ini E2 nilainya 3 volt. Ini R berapa? 4 ohm. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, kamu bikin menjadi 2 loop. Pernah ya 2 loop ya? Loopnya seperti ini. Ini juga gini. Seperti ini. Artinya apa? Loopnya dibikin seperti ini, artinya I-nya ke arah sini. I. Nah, seperti ini. Ini juga gini, ke sini. Dan nanti ke sini. Nanti pecah lagi ke sana dan ke sana. Oke, kita lihat I-nya. Karena ini sedikit rumit ya untuk I-nya. Kita pecah satu-satu I-nya. Oke. Di sini yang dari baterai pertama ini S1 yang ke atas ke sini sebelum masuk ke percabangan. Sebelum masuk ke titik ini titik cabangnya. Maka I yang kita pakai di sini semuanya namanya I1. I1. Sementara yang E2 yang lewat di sini semuanya ini sebelum masuk ke titik percabang namanya I2. Nah, yang masuk ke cabang keluaran ini namanya I3. Berarti dari loop 1 ini loop 1, ini loop 2. Loop 1 mengandung I3 karena yang kita gambar yang ini loopnya. Loop 2 juga mengandung I3. Tapi loop 2 tidak bersinggungan dengan I1, enggak. Jadi nanti yang di loop 2 enggak ada I1-nya pasti. Coba kita lihat persamaannya. Oh ya, persamaannya seperti ini ya, persamaannya.
sigma E plus I dikali R, ini juga sigma deh, sama dengan 0. Nah, E-nya gimana? E-nya, ketentuannya. Kalau E-nya bertemu yang kecil, ini maksudnya yang pendek, berarti E-nya negatif. Negatif E kalau bertemu pendek, plus E kalau arusnya bertemu panjang. Bertemu ya, bukan darinya. Coba lihat, cek. E1 yang di sini. Arusnya seperti ini nih, muternya nih. Ini ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas lagi. Artinya yang dipakai yang ke atas ini. Ketemu yang panjang atau pendek? Pendek. Coba kita lihat loop 1. Pendek berarti min. Min E1. E-nya ada lagi nggak E-nya? Nggak ada. E yang di sini miliknya loop 2 nanti. Berarti plus I kali R. Sigma I kali R. I yang ada di loop 1. Oh, ini tadi I1 nih. 1. Berarti I1 dikali dengan R yang ada di sini. 4 dan 2. Berarti 6. Kan seri. Sama aja ya. 6 berarti totalnya. Jadi kalau digabung langsung jadi 6. Ada lagi nggak I-nya? Oh, ternyata waktu di I3 juga ada. Berarti tambahin lagi I3. Dikali R3-nya. R3-nya yang lewat di sini, R-nya berapa? Yang 4 ini. Jadi 4. Nanti sama dengan 0. Itu loop yang pertama. Berarti berapa ini kalau coba dihitung? Min E-nya berapa? Min 12. Min 12 sama dengan 6 I1 plus 4 I3. Nah, ini kamu simpen dulu. Karena belum tahu nilainya. I1 nggak tahu, I3 nggak tahu. Kita ke loop 2 dulu. Loop 2. Sama. Kan kita bikin loopnya bikin loop itu sebenarnya ngikutin arusnya aja. Arusnya kita ke sini, maka loopnya juga ke sini, samanya aja. Ketemunya pendek lagi. Karena yang ini kan sini. Ketemu yang di sini pendek. Berarti min langsung ya. Min 3 plus I yang ada di sini. I2. Ada R-nya nggak di sini? Oh, nggak ada R-nya. Berarti dikalinya 0. Karena R-nya nggak ada. Kalau ada, nanti kali R2 di sini. R yang ada di I2. Plus. Lewat juga I3 nggak? Iya. Kan lewat sini juga. Ini. Berarti I3 dikali 4. Sama dengan 0. Karena ini 0. Ini min 3 saya pilih yang ke kanan. Jadi I3 kali 4 sama dengan 3. Gitu kan? Atau I3 sama dengan 3 per 4. Nah, ini kita udah tahu nih nilai I3 nih. Ini buat masukkan di sini. Karena pertanyaannya mencari daya pada 2 di sini. Jadi I yang dipakai bukan yang I di 4 ini, bukan. I3-nya bukan, tapi I yang ada di sini. Mau nggak mau kita harus nurusin yang di sini. Ini kalau dituliskan jadinya berapa berarti? Min 12. Oh, sorry. Bukan min 12 ya. Ini plus 12 berarti. Kan ini saya pindah ke kanan. Jadinya plus. 12 sama dengan. Ya, maksudnya gitu. Berarti 12 sama dengan 6 I1 ditambah 4 kali I3. I3-nya berapa? 3 per 4. Ini coret. Berarti 6 I1 sama dengan 9 dikurang 3. 12 dikurang 3, 9 maksudnya. Berarti I1 berapa? 9 per 6. Atau 3 per 2. Kita sudah ketemu I1 nih. Tapi ini belum menjawab pertanyaan. Karena pertanyaannya bukan I. Kalau soal yang lain, tipe yang lain, itu biasanya hanya mencari I-nya saja. I1 berapa, I2 berapa. Kalau ada hambatan di sini berarti I2-nya berapa, itu juga dicari biasanya. Tapi ini lebih mendalam lagi, satu level ke atas lagi. Pertanyaannya mencari daya. Nah, berarti kalau daya bagaimana? Tempatnya nggak cukup. Oh, ini saya hapus. Ini hapus. Nah, sekarang kita ke dayanya.
Rumus daya siapa yang tahu? Daya disipasi itu daya yang hilang atau daya yang terpakai pada hambatan. Nah, mintanya di hambatan berapa? 2 ohm. Rumus daya yang ada hubungannya R dan I. Kita pakainya R dan I, bukan V pakainya, bukan. Apa itu? I kuadrat dikali R. Ini rumus daya. I-nya berapa tadi? 3/2. Kali 3/2 lagi, karena kuadrat. R-nya berapa? 2. Nah, berarti 9/2. Berapa itu? 4,5. B jawabannya. Ya, ini agak lumayan ya. Agak lumayan. Sebenarnya kan ini ada apa namanya? Recordingnya ada ya, recordnya. Jadi kalau nanti kalian penasaran ini tadi caranya bagaimana, kalian bisa lihat lagi recordingnya. Harusnya udah dikasih akses harusnya. Kalau nggak dikasih akses, minta aja nanti ke Pak Mahyudin. Oke, kita lanjutkan. Tinggal 5 menit lagi nih. Satu soal lagi. Langsung kita bahas. Waktunya habis soalnya. Spektrometer massa digunakan untuk memisahkan dua jenis ion bermuatan sama, Q1 sama dengan Q2, tetapi dengan massa berbeda. Setelah dipercepat dengan beda potensial V, ion-ion tadi bergerak memasuki daerah bermedan magnet seragam B secara tegak lurus sehingga mengikuti lintasan gerak berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Bagus, benar. Jadi kalau ada muatan masuk ke dalam medan magnet atau medan listrik, itu nanti lintasannya akan berubah menjadi lingkaran, melingkar. Anggaplah bahwa pada saat memasuki daerah bermedan magnet B, kecepatan keduanya adalah V1 dan V2. Dan jari-jari lintasan keduanya adalah R1 dan R2. Bila massa 2 sama dengan 4 kali massa 1, dan V1 sama dengan 2 kali V2, kecepatannya, maka berlaku R-nya berapa kali R-nya 2. R1 berapa kalinya R2. Oke. Kalau kalian tahu konsepnya, rumusnya langsung bisa ini nanti. Jadi kalau ada muatan masuk ke dalam medan magnet atau medan listrik ya, medan listrik. Oh, di sini medan magnet misalnya, sama aja. Masuk tegak lurus itu seperti ini. Nanti akan berbentuk lingkaran. Setelah masuk ke sini, melingkar nanti bentuknya. Nah, kalau melingkar nanti berarti di sini ada radiusnya, R-nya berapa. Nah, di gerak melingkar ini berlaku dua gaya. Gaya yang pertama gaya melingkar. Gaya sentripetal. Yang kedua gaya apa? Gaya magnet atau gaya Lorentz. Karena medan magnet kan. Gaya Lorentz. Mama Lorentz. Gaya Lorentz rumusnya apa? F sama dengan Bill. Ini rumus dasarnya. Tetapi ada rumus yang lain yang melibatkan muatan. Kan ini pakainya muatan kita. B, V, Q. Medan magnet, kecepatan muatannya. Ini rumus dari gaya Lorentz. Gaya sentripetal sudah pernah kan kita? M sentripetal adalah M V kuadrat per R. Nah, karena ini berlaku pada partikel yang sama, maka ini nilainya sama, banding. Jadi F sentripetal sama dengan F Lorentz. M V kuadrat per R sama dengan B V Q. V-nya coret 1. Maka R rumusnya adalah MV dibagi BQ. Nah, kalian gunakan persamaan ini aja untuk menentukan R-nya. R1 per R2. Mama Lorentz. Bentar. Nah, ini tidak cukup. Naik ini ke kiri. Udah.
Ya, semoga cukup ya. Oke, kita pakai perbandingan R1 per R2. Aduh, udah lewat dikit, 1 menit nggak apa-apa ya. R1 per R2 R1 per R2 sama dengan ya MV, M1 V1 per B kali Q, M2 V2 per BQ. Nah, BQ-nya kan sama, coret. Hanya M dan V yang berbeda. Berarti M1 berapa M1? Di sini diketahuinya M2 sama dengan 4M1. Berarti M1-nya tetap, tulisnya gini. M2-nya ganti dengan 4M1. Nah, seperti ini cara menulisnya. V-nya bagaimana? V1 2 kali V2. Maka V1 di sini diganti dengan 2 V2 dan sini V2-nya tetap. Biar bisa dicoret. Berarti setengah. Atau R1, mintanya R1 sama dengan ya setengah dari R2. D. Itu tentang gerak partikel pada medan magnetik akan berbentuk lingkaran lintasannya. Berlaku dua gaya, sentripetal dan gaya Lorentz. Sentripetal MV kuadrat per R, gaya Lorentz BVQ. Kalau BIL itu kalau ada kawat yang panjang, ada L-nya dan ada arus listriknya. Kalau BVQ tidak memakai arus listrik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo teman-teman semuanya. Cukup ya? Sementara cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di hari Jumat, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.